Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 10 Maret 2023, sekaligus merupakan hari pantang kita. Bacaan-bacaan untuk bahan renungan kita. Bacaan pertama dikutip dari kitab Kejadian bab 37 yang berbicara soal Yusuf yang dikatakan si tukang mimpi ditangkap oleh saudara-saudaranya dan akhirnya dijual ke Mesir. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 21 berbicara mengenai perumpamaan pemilik kebun anggur dan para penggarap-penggarap yang ketika musim petik tiba atau musim panen tiba, sang empunya kebun anggur mengutus hamba-hambanya 2 kali mengirim semuanya dibunuh, diperlakukan dengan tidak baik. Maka diutuslah anaknya yang tunggal. Justru para penggarap ketika melihat anaknya berpikir, inilah ahli waris, mari kita bunuh. Maka dilemparkan keluar dan dibunuh. Kemurkaan sang empunya kebun anggur kepada para penggarap yang akhirnya mengalihkan sewaan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap lain yang akan memberikan hasil pada waktunya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari kedua bacaan kita melihat sikap iri hati, sikap ketamaan, sikap sombong menjadikan orang tidak melihat karya-karya Allah. Saudara-saudara Yusuf yang iri, yang tamak, yang sakit hati, yang sombong, akhirnya menjual Yusuf untuk melampiaskan kekesalannya. Demikian pula penggarap-penggarap kebun anggur ketika melihat anak ahli waris hanya berpikir kalau kita bunuh kita mendapatkan warisannya. Ketamaan membutakan matanya, tidak melihat karya Allah di balik semuanya itu. Tapi justru kita diajak untuk belajar dari sabda Tuhan. Allah memakai banyak cara untuk menyelamatkan umat manusia. Dari kacamata manusiawi, Yusuf dijual ke Mesir. Ini adalah kejahatan dari saudara-saudara Yusuf.
Bahkan kita tahu mengelabui ayahnya dengan mengatakan Yusuf diterkam singa. Kejahatan yang dilakukan terhadap saudaranya. Demikian pula dalam perumpamaan penggarap kebun anggur. Ahli waris di ruang keluar dan dibunuh, tapi justru menjadi batu sendi. Allah bekerja seringkali di luar pikiran manusia. Yusuf yang dijual ke Mesir sebagai jalan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Demikian pula ahli waris yang dibuang keluar dan dijual justru menjadi batu penjuru penyelamat umat manusia. Dengan demikian kita diingatkan bahwa Allah berkarya dengan berbagai macam cara yang bisa jadi kita tidak tahu waktu itu apa artinya. Baru kemudian orang sadar kehendak Allah itu baik adanya, sekalipun nampaknya sangat menyusahkan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita boleh bertanya, apakah ketamaan kita, kesombongan kita, iri hati kita menutup mata kita untuk melihat karya Allah, sehingga sungguh-sungguh tidak mengerti maksud Allah? Apakah kita bisa melihat karya-karya Allah dalam situasi yang mungkin tidak mengenakan atau tidak seperti yang saya gambarkan? Allah berkarya dengan berbagai macam cara. Maka kita harus berani mengatakan, rancanganku bukan rancanganmu, kehendakku bukan kehendakmu. Sehingga kita harus selalu mencari kehendak Allah dalam setiap peristiwa yang kita jumpai. Orang tidak mengira bahwa Yusuf yang dijual ke Mesir menjadi penyelamat bangsanya. Kita masih ingat ketika Yusuf mengakukan dirinya di hadapan saudara-saudaranya yang ketika itu ketakutan. Jangan takut, Allah mengirim aku ke Mesir untuk menyelamatkan keluarga. Pertanyaan kita, apakah kita mampu melihat karya-karya Allah sekalipun dalam situasi yang sulit, yang tidak masuk akal bagi kita? Harapannya dalam proses pengendapan, permenungan, kita akhirnya bisa mengerti kehendak Allah, rencana Allah dalam hidup kita, sehingga kita meninggalkan segala kedosaan kita, kesombongan kita, lalu kita bersama-sama menyesuaikan diri dengan kehendak Allah itu sendiri. Semoga pengalaman Yusuf, pengalaman penggarap kebun anggur menjadikan pengalaman kita untuk mengerti kehendak Allah dan melaksanakannya. Semoga di masa prapaskah ini kita boleh merenungkan semua karya Allah yang kita alami, termasuk tindakan-tindakan yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Namun kita tahu Allah punya maksud baik atas hidup kita. Semoga kita mampu mengerti kehendak-Nya.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena lewat berbagai macam cara Engkau telah mendatangi kami, menyelamatkan kami. Maka biarlah hidup kami ini senantiasa peka akan kedatangan sabdamu sekalipun sulit untuk kami mengerti. Namun kami kau sadarkan kehendak-Mu itu baik adanya. Biarlah akhirnya semua orang yang berlindung padamu selalu mengalami kasih setia-Mu. Kuatkan kami bila kami kadang-kadang goyah, mengalami banyak tantangan kesulitan. Dan biarlah kami mengerti kehendak-Mu di balik semuanya itu, agar akhirnya kami tetap setia. Bantulah iman umat yang masih lemah, kuatkan, jaga, dan bimbing mereka. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai sehingga bisa menyelesaikannya, dan yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya. Biarlah akhirnya umat-Mu merasakan kasih setia-Mu. Makanya Bapa, sertailah kami semua dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan, dan jaga kesehatan, perkuat imun booster kedua, agar kita benar-benar terbebas dari penyakit khususnya virus corona. Hari ini hari Jumat, maka sore 5:30 ada jalan salib, dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Panjenengan yang belum misa harian bisa misa sore, dan yang lain bisa mengikuti jalan salib. Saya tetap mengingatkan agar mengikuti salasian APB di lingkungan, agar kita menjadi bagian dari keuskupan untuk merenungkan tema-tema yang sama seluruh keuskupan kita. Semoga pada masa Prapaskah ini umat tetap setia dalam masa pantang dan puasa, ikut sarayaan jalan salib Ekaristi, dan terutama masukkan uang ke kotak APP agar bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk segala dukungan dalam pelayanan gereja kita. Meskipun dananya terbatas, saya yakin banyak umat yang akan terus membantu dalam pendanaan, baik operasional pelayanan-pelayanan gereja maupun untuk pembangunan. Semoga kita tetap semakin hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan mengerti kehendak Allah dalam situasi apapun juga. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.